Eh, kita mulai saja materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, Mbak itu udah datang belum ya, Mbak? Oh, udah datang ya, Mbak Siki ya. Oke, jadi materi hari ini akan kita lanjutkan lagi. Masih pembahasan tentang part. Cuma konsep pembahasannya itu sedikit lebih advance dibandingkan kemarin. Kemarin kan kita membahas tentang apa? Penggunaan relasi ya. Relasi yang ini nih. Constraint. Biasa pakai metrik aja kita. Kemarin kita bahas ini ya, namanya constraint. Lalu yang berikutnya kita mulai bahas. Oh iya, maaf, maaf, maaf. Sorry, sorry, sorry. Belum di share screen ya. Pantasan kok aneh. Udah ya? Udah belum? Udah ya? Ini kok feedback nih? Sorry, sorry. Sebentar, sebentar. Saya sih maunya pakai yang ini nih, share screen-nya nih. Pakai yang ini. Oke, yuk kita mulai. Nah, kemarin saya sudah berikan tugas sekitar 4 buah gambar dengan keterangan dengan ketentuan kita kemarin mintanya material iron cast ya. Nah, sekarang akan kita coba bagaimana cara menggambar yang baik. Kemarin yang mana ya? Aku lupa. Ini ya? Yang mana ya? Ini ya? Saya lupa, maaf, maaf. Oh iya, dari tiga tiga ya. Kita mulai ya. Nah, gambar tiga tiga ini teman-teman bisa gambar dari mana aja. Mau dari depan oke, dari atas boleh, dari kanan boleh, kiri boleh, bebas dari mana aja. Karena segmentasi pembentuknya itu tidak ada unsur lingkaran, segitiga, dan elips. Nah, jadi unsur pembentuknya itu dia tidak ambigu. Nah, sebagai contoh saya akan gambar dari pandangan depan. Yang ini ya. Kalau dari depan berarti kita lihat pandangan dari pandangan A. Nah, kalau dari pandangan A sudah jelas ya, kalau dari pandangan A ini jelas banget kita bisa ngelihat bahwa segmentasi gambarnya itu seperti ini nih nanti nih. Gambarnya gimana ya? Gambarnya seperti kita main di awal. Misalnya gambar kotak. Ini kita kalau di SolidWorks, Inventor, dan software-software 3D modeling lain, kita nggak perlu khawatir waktu start ininya ya, waktu start ngasih ininya kan bisa kelihatan tuh 10 ya. Kalau saya tarik cuma 12, padahal di sini hampir 75 gitu loh. Jadi dia auto rescale. Meskipun gambar kita ini nanti dimensinya jadi 1000, dia akan mengupdate sendiri skalanya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir dan nggak usah takut kalau seandainya kita punya kesalahan dimensi. Contoh kayak gini nih. Nanti dia auto rescale sendiri, nggak usah khawatir. Yang pertama 75, lihat ya, ini 75. Sini kan 17 ya. Kalau saya kasih 75 itu kan berarti sekitar 5 kali lipatnya ya. Saya ganti 75. Nah, dia akan besar sendiri tuh. Tanpa mengganggu sketch yang lain. Jadi semuanya akan ikut sama. Gitu. Ini 25. Ini lagi 38. Oke ya. Terus ini 88. Itu ya. Sorry. Ini ya. Maksud saya ini. Terus ini adalah 20. Yang ini 20 ya. Ini adalah 15. Oke. Ini adalah 15. Oke. Ini adalah 20. Oke. Berapa nih? 20 ya. Ini adalah 38. Oke ya, nggak ada pertanyaan ya. Karena kemarin sudah diajarkan bahwa syarat untuk sketch yang kita buat agar menjadi 3D modeling yang baik, dia syaratnya harus fully constraint. Fully constraint itu ada dua syarat, yaitu dengan cara diberikan dimensi atau dipenuhi unsur constraint-nya. Lihat di sini ya. Fully constraint. Kalau sudah kita oke aja, nggak di oke pun nggak apa-apa. Yang penting F6, tinggal tekan aja E. Yang pertama, E 63. Yang ini ya. Ya, gini dulu deh. Anggap aja lah masih baru mulai, baru belajar. Ini kan 63 ya. Nah, sekarang kalau sketch-nya hilang diapakan kemarin?
Ya, klik. Nah, ini dia. Tinggal di E lagi, ini sedalam 13. Yang ini 13 ya. 13. Oke, oke, yang ini dalamnya 48. Oke, kebalik 48. Sorry. 48. Terus yang ini tinggal ini, berarti ini sedalam 63 kurang 15 yang ini. Kita nggak perlu ngitung, tinggal begini aja. 63 kurang 15. Itu loh. Nah, ini kan ada yang kurang unsur ini kan. Nah, ini tinggal dimatikan aja dulu. Dari atas ini kita gambar. Nah, kan capek ya kalau kita pakai bikin sketch lagi. Pakai ini aja, project geometry. Project geometry itu adalah kita tanpa menggambar sketch yang ada di bidang tersebut. Nih, kalau kita harus begini kan kita harus gambar lagi tuh. Lama ya. Tinggal kasih project geometry. Ya, tinggal kita bikin di sini. Selesai toh. Kasih D 15, selesai. Maaf 20 ya. 20, E-nya sebesar 15. Selesai. Yang pertama. Yang kedua. Oh, masanya, maaf ya. Masanya pakainya adalah iron cast 2,236 kilo ya. 2,236. Ada yang sama jawabannya? Nggak ada yang sama. 2,236 kilogram iron cast. Oke, sama ya. Aman lah, gampang kok. Yang kedua. Yang kedua, gambarnya dari sini. Kesepakatan kita adalah kita bisa gambar dari mana aja ini. Bisa dari atas, bisa dari samping, bisa dari depan. Cuma kalau kita dari depan nanti banyak segmen-segmen benda yang dipotong. Tapi kalau dari atas ini lebih mudah. Gitu loh. Nah, solusinya adalah sebaiknya kita gambar dari atas seperti ini. Nah, ini kita perhatikan di sini ya, kalau topnya dia agak melintir seperti ini, kita putar aja kayak gini. Tuh. Ini bisa diputar-putar kok. Nah, saya khawatir nanti kalau topnya dia begini, ya kebalik, nanti dia posisi vertikal sama horizontalnya jadi terbalik juga. Gitu, nggak sesuai dengan keinginan kita nanti. Ya. Cara buatnya gimana? Gini aja sama kayak tadi. Kita cek ya gambarnya. Ini kan begini gambarnya nih. Gini, maaf. Gini. Gitu ya. Ini juga sama. Ini cuma begini aja. Udah selesai. Nggak usah di trim. Kalau mau di trim ya silakan. Kalau enggak pun nggak apa-apa. Kita kasih D 125. Ininya adalah berapa ini? 70 tambah 56 ya. Yang ini nih. 70 tambah 56. Maaf, ini kepanjangan. Oke. Yang ini adalah 25. Ya. Yang ini adalah 50 gitu ya. Ini 50. Lalu berikutnya adalah ini 56. 56. Ini adalah 38. Pokoknya garis yang kita buat itu harus berwarna biru. Itu ya. Yang ini adalah 70 yang ini nih. Oke, selesai. Biasakan dirapikan aja biar kalau ada kesalahan dimensi itu teman-teman udah bisa ngelihat, oh, ternyata dimensinya ada yang aneh nih. Tuh ya, aman sih ini udah nggak masalah. Tinggal di E saja. Ya, F6 biasakan. Paling ambil tinggi aja yang 75 yang ini. 75 yang ini. Gitu ya. Oke. Klik ini visibility. E lagi. Ambil yang kedua yaitu berapa ini? 25 ya yang ini ya. 25. Oke, selesai sudah. Tinggal yang ini. Ini kan dia bisa kita bikin belakangan. Nah, cuma di sini ada startnya di sini. Ternyata pembentuk si rib atau stiffenernya ini dia maju dulu 6 mili. Ya sudah kita bikin aja 6 mili dari sini. Pakai ini ya, plane. Ya, pakai plane. Maaf, ini saya clear dulu sebentar. Pakai plane. Ini matikan dulu ya yang ini ya.
Nah, gini ya lebih enak. Pakai plane, gas gini straight gitu lah. Nah, jangan dilepas tapi klik kiri jangan dilepas. Jangan dilepas. Nah, lihat aja arahnya dia minus atau positif. Kalau dia ke sana berarti menandakan dia dimensinya minus, ya katakan kasih minus. Kalau dia ke kiri dia plus ya basis plus. Tapi kan kita maunya ke sana kan. Minus 6. Nah, kita gambar lagi di sini. Yang ini nih. Gitu. Klik kanan boleh, klik kiri boleh. New sketch. Tinggal kita bikin yang namanya project geometry, tinggal di line. Seperti ini. Berapa tebalnya? 20 ya. Nih, kita kasih 20. Ya, ternyata di sini ada fillet ya. Ada fillet sebesar 25 yang ini nih. Ya, ini klik aja. Klik aja kiri sekali. Klik yang ini. Dah, masukkan 25. Selesai. Mudah ya. Ini matikan aja klik kanan visibility. Jawabannya eye properties. Physical iron cast. Ini jawabannya 4,324 kg. Ada yang beda? 4,324. 4 kg iron cast. Itu ya. Lanjut nomor 3. Oke, ya boleh. Pakai ini. Pakai ini. Lane atau pakai ikonnya itu kayak huruf kurawal terbuka di atasnya enter. Ditahan, jangan dilepas, ditahan. Jadi seperti di drag and drop, klik kiri tapi jangan dilepas kayak gini. Tuh gitu. Jangan dilepas ya, kayak seperti ini tuh. Jangan dilepas tuh kayak gini. Gitu ya. Saya oke. Lanjut nomor 3. Nomor 3 ini juga mudah. Nomor 3 ini kemarin kesepakatan kita gambar dari atas ya. Gambar aja dari atas seperti ini. Maaf nih saya hapus dulu. Atas. Ingat ya di sini ya. Kalau topnya itu melintir ke kanan, yang ini, tinggal diputar aja yang ini. Diposisikan aja, jadi nggak usah nggak usah bingung. Putar aja begini gitu loh. Biar nanti pada saat kita mendapatkan view-nya itu enak. Kan gambar yang diinginkan kan begini nih. Kalau mau ditrim tekan aja X, thread. Tapi saya nggak perlu ngetrim ini. Menurut saya nggak perlu. Tinggal bikin lagi gini. Nah, selesai. Tinggal kita berikan dimensi. Maaf ya. Dimensinya berapa nih? 125. Yang ini maaf. D 125. Dia auto dimension ya, nggak usah khawatir tuh. Ya, ini 53. Sorry. Ini adalah 44. Gitu ya. Ini adalah 25. Udah mulai perlahan-lahan udah mulai biru nih. Ini adalah 10. Ya. Ini adalah 10 gitu. Ini adalah 45 dan ini 10 yang ini. Ini 45, ini 10. Ini 38. Perlahan-lahan udah mulai biru nih. Ini 19 dan 35. Ini 19. Ini 35. Ini 22. Dimensinya diameternya 16. Nah, kok ini masih biru nih satu nih? Hijau. Kenapa ini? Belum, berarti harus diapakan? Dimensi kan sama. Equal dulu. Baru di horizontal. Bagus nih, udah mulai paham nih. Nah jadi view-nya tuh sama dengan kita nanti.
kita kasih aja E-nya, extrude-nya sebesar 10 seperti ini. Jepret, jepret. Ini juga jangan lupa ya. Kalau ketinggalan misalnya, Pak, maaf Pak, ini lubangnya jangan dilubangi, tekan aja kontrol seperti ini, Mas. Tuh, tekan kontrol. Ya. Kontrol itu memainkan pola ininya, regionnya. Jadi tidak usah khawatir ya. E, klik ini, tinggal di visibility, E lagi. Extrude ya. Extrude itu warnanya apa? Hijau. Kalau cut? Merah. Kalau intersection? Biru. Ya, biru. Kenapa saya dari bawah dan tahu nggak jawabannya nih? Kenapa saya extrude dari bawah sketnya? Karena 654 itu dia menunjukkan dari bawah. Ya, jadi kita nggak perlu dua kali kerja harus menambahkan atau mengurangi komponen. Nah ini juga sama ya. Nah ini hati-hati gini, ya. Jangan lupa dimatikan dulu. Ada lubang lagi di sini. Yuk kita bikin ya lubangnya. Diameternya sama yaitu 16. Ini 22. Ini 22. Bisa nggak sekalian buat yang ini? Boleh. Yang ini nih. Saya trim loh ini. Bisa nggak? Bisa. Nih lihat nih, saya nggak trim nih. Seolah-olah tuh saya males lah buat nge-trim. Misal, ini 13, ini 10 ya. Berarti ini 13 lah. Cuma susah ya kalau nggak di-trim ya. Yang ini nih maksud saya nih. Memang harus di-trim susah. Ya. Kalau sudah di E, jebret, jebret, kebalik ya. Selesai. Jawaban. Oh, ini belum ya? Ini gampang aja sih. Tinggal project geometri, tinggal line, selesai. E, jangan lupa di E. Oke, selesai. Ini jawabannya. Klik kanan. Eye properties, physical, iron cast. Coba ada yang sama nggak? Jawabannya 0,739 kilo. Salah ya saya ya? Maaf, maaf. Benar ya? 0,739 kilo. Sama ya. Silakan dicoba dulu teman-teman yang lain belum ngerjakan nih. Nggak ada masalah. Tolong dibantu ya teman-teman yang lain. Jadi saling ini aja. Saling mengisi aja. Saya juga masih belajar. Yuk, saya tunggu waktunya 5 menit lah buat ngerjakan ini nih. Yang ini. Kalau ini kan mudah nih. Yang ini aja dulu. Tinggal terakhir yang ini. Gampang banget yang ini kok. 0,745. Oke. Pasti salahnya di sini. Nah, Mas itu ini ada ini enggak di sini? Ini jaraknya kan ada 10 nih. Nah, kalau enggak sketnya dicek. Sketnya dicek kayak gini. Nah dia. Kok ini sih? Nah, kalau ini create new sketch ya. Kalau edit sketch tuh yang ada gambar penghapusnya. Nah, dicek dulu nih. Nah, gitu ya. Coba cek lagi. 10. Coba cek lagi dimensinya 45 enggak? Ini 45, sorry. Ini 10. Ini 38. 54 dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Iya, biasanya kalau dia masanya berbeda, biasanya parameter dimensinya yang berubah, yang berbeda. Atau yang kedua, kadang-kadang materialnya beda, salah masukkan material. Itu aja sih. Ya, coba ya. Sebentar, saya buat kopi dulu sebentar.
Ya, halo. Gimana, ada pertanyaan? Mas mau nanya Ya, boleh, silakan. tentang project geometri itu Mas, sebagai fungsinya itu Mas, aku masih bingung ya. Jadi Gini, fungsi dari project geometri itu misalnya kayak tadi kan kita kan yang segitiga ya. Jadi hmm, cuman kita kasih satu garis aja gitu Mas. iya betul. Jadi gini, Atau gini. kayak kita ya Ya, saya jelasin ya. Oke, jadi kalau project geometri itu, sebentar ini visual style udah ya. Misal gini, enaknya gambar apa ya? Gini lah. Misal gini. Ya, sebenarnya belum saya bahas sih, tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa, fine. Kayak gini ya, misal. Nah, kalau ini teman-teman dimatikan, kalau saya lebih prefer itu dimatikan. Yang kemarin itu loh, tools, option, sketch, ini dimatikan nih. Auto project edges for sketch creation and edit. Ini kalau saya lebih suka dimatikan karena ini cukup mengganggu. Cukup mengganggu buat saya. Kalau ini di checklist, semua yang teman-teman klik, misalnya gini. Ini saya klik ya. Kan biasanya kalau kita mau bikin project mau membuat sketch baru di dalam bidangnya dia nih, face-nya dia, maka dia akan otomatis membentuk ini project geometry. Contoh, klik ini ya. Tuh, dia langsung membentuk tuh, lihat nggak ada warnanya hijau. Tuh, lihat ya. Tuh, ini kalau otomatis. Tapi saya nggak suka karena nanti mengganggu. Nah, contoh, apa sih project geometry? Nah, kalau kita mau bikin pemotong ini tanpa kita memahami apa itu project geometry, contoh, maaf ya. Ini saya di sketch-nya saya matikan aja ya, atau project edges-nya dimatikan, di unchecklist. Misal, saya mau bikin di sini nih, dia kan nggak muncul kan tuh, nggak muncul. Misal saya ingin membagi dua di sini. Akibatnya dia nggak nempel tuh. Sketch ini nggak nempel. Tuh, pertama nggak nempel. Kedua, kita kan secara nggak langsung gambar lagi kan, gini kan. Misalnya kayak kemarin gitu loh. Gambar gini, gini. Terus diapakan kemarin? Kolinear, gitu ya. Kolinear. Nah, gitu. Nah, tuh. Ini manual, terlalu lama buat kita. Nah, makanya apa fungsi project geometry adalah jadi kalau kita klik face-nya, dia langsung membentuk garis sesuai dengan bidang kita tuh. Lihat tuh. Nah, jadi kita cukup tinggal tambahkan garis aja di sini. Kalau seandainya memang mau ada perubahan di sini tuh. Mudah kan? Nih contoh. Kalau ini project geometrinya yang ini nanti. Contoh ya, saya sketch di sini. Nah, ini kan tidak ada ya. Saya bikin project geometri. Nah, dia akan muncul nanti. Kalau kita tekan E di sini, misalnya kebalik lah ya, 5 lah. Maka dia akan membentuk profil pemotongnya atau 5. Bisa dipahami nggak nih project geometri? berarti ini fungsinya seperti convert entities pada solid Betul, betul. Sama lah. Kalau SW kan namanya convert entities. Oke, lanjut. Nomor berikutnya. Ya, Ctrl N. Lanjut di nomor berikutnya. Nah, ini kan paling mudah dari pandangan atas ya. Langsung pandangan atas. Nah, ini kalau topnya ini melintir, ini langsung aja kita balikan begini. Nah, masih ingat kemarin yang pernah saya ajarkan bahwa kita bisa gambar eh arcs itu loh, arc dengan cara tekan klik kiri yang agak lama. Jadi kayak gini gambarnya. Maaf ya. Gini, tarik seperti ini. Oh, sorry, agak miring nih. Nah, ini tekan agak lama klik kirinya, jangan dilepas. Diklik kiri agak lama, tahan sambil digerakkan, jangan dilepas. Nah, dia akan membentuk R. Kalau kita lepas, ceklik. Nah, dia akan membentuk line lagi. Tuh, gitu. Ya, dia akan membentuk line lagi. Daripada kita harus buat pakai ini, kan lama nih. Ya, kadang-kadang membantu juga sih. Ini selera aja sih. Kalau buat lingkaran apa shortcutnya kemarin? Ctrl, Shift, C.
Tuh ya. Yuk kita gambar yuk. Sekarang, oh, ada lagi, maaf. Ada lagi nih di sini, maaf ya, yang ini nih. Nah, gini gambarnya. Oke, kita kasih dimensi ya. Maaf, maaf. Bener lah. Berapa ini? 70. Terus 19. Ini 19. Terus ini adalah 35. 35 ya. Nah, terus ini adalah 56. Dia sampai dalam ya, 56 yang ini berarti. Terus ini adalah 50. Ini adalah 10. Kenapa masih hijau? Ada yang tahu jawabannya? Cara ngeceknya gimana kemarin? Kalau dia masih ada yang hijau? F7. Nah, digerak-gerakan poinnya. Betul ini. Caranya gini. Kan nggak bisa toh? Yang ini sekarang ya. Nah, tuh ini belum apa nih? Yes, good. Di tangan. Selesai toh? Oke, tinggal di F6. Yang pertama, tingginya 13. Saya lebih condong ke bawah. Kenapa ke bawah? Karena patokan dia dimensi 100-nya dari atas sampai bawah. Ya, berarti ini ke bawah. 10. Klik ini visibility. Yang berikutnya adalah ini 100, yang ini. Kebalik ya. 100. Loh, tinggal yang ini kan. Ini tingginya 16, tapi startnya dari bawah. Berarti gimana kemarin? Ya, ini from. Nah, gitu tuh. Selesai, saya cepet banget tuh. Bayangkan satu skate bisa bikin seperti ini. Tinggal apa nih yang belum? Tinggal ripnya ya. Cuma kan dia punya jarak toh. Di sini toh 50 kita bagi 2. Caranya kayak tadi, kayak kemarin. Nih tinggal kita klik, arahkan dia minus atau positif. Kalau dia memintanya minus berarti kita kasih minus 25. Tinggal kita klik di sini. Nah, daripada capek toh, bikin garis lagi pakai apa tadi? Ya, project geometry. Selesai itu. Tinggal kita klik di sini, arahkan ke sini, kita kasih dimensi 13 dari atas ke bawah yang ini. Maaf, maaf. Ini toh 13. Selesai. Berapa E-nya? 10. Kita bagi 2. Ya, selesai saya. Ada fillet nggih? Filletnya 6. Tinggal klik aja gini. Tekan kontrol tuh. Tuh kayak gini tuh. Kita klik 6. Selesai. Ada pertanyaan? Masanya berapa? iProperties physical. Kita klik iron cast. Jawabannya 0,998. Ada yang sama? 998 kg. 0, jadi kalau teman-teman mau ngerjakan di rumah, boleh. Oke. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Oh, belum. Belum. Kita hari kemarin masih bahas tentang feature, cut, dan extrude saja. Hari ini kita bahas semuanya. Semuanya kita bahas semuanya ini. Ya, sabar ya. Nggak mungkin lah saya ngajar 8 sampai 10 pertemuan hanya ngajarin bikin-bikin begini. Sangat nggak mungkin. Oke, ini kan pengenalan dahulu. Khawatirnya teman-teman kita ini ada yang belum pernah megang, atau masih bingung atau kesulitan membaca 3D modeling, atau yang lebih ini lagi, kadang-kadang ada yang tidak sesuai dengan jurusannya, gitu loh. Misalnya dari akuntansi atau dari teknik elektro, nah itu kan tidak nyambung, tapi kita ajarin semuanya dari nol. Oke, sekarang kita mulai materi yang baru. Kita sekarang akan bahas tentang extrude ini dulu ya.
selama ini kita bermain di extrude, pemahaman kita adalah bahwa yang kita gambar itu, yang kita buat modelingnya itu hanya sekedar memunculkan atau extrude boss dan menghilangkan atau dipotong atau mengurangi lah kalau istilahnya. Hanya sebatas itu aja. Padahal kalau kita masuk lebih dalam bahwa pemanfaatan extrude yang ada di Inventor ini dia lebih banyak penggunaannya. Sangat banyak penggunaannya. Kita coba ya pelan-pelan. Yang pertama, kalau saya punya model seperti ini. Nah, jadi nanti pada saat kita sudah mulai gambar yang sulit-sulit ya atau kasus yang baru lah. Jangan dilakukan lagi ya. Misal kayak gini. Jangan dilakukan lagi. Sebaiknya sudah mulai menerapkan metode seperti ini. Misal saya pakai simetris aja ya, biar teman-teman enak di sini. Simetris, tapi ini tetap saya kasih dimensi. Yang ini mungkin ya 12 kali ya. Misal gini lah, 60 lah ya. Simetris ya. 1, 2, 3. Seperti ini. Saya ambil regionnya saja, kita bagi 2. Like this. Oke. Nah, seperti ini. Ketika saya punya objek seperti ini, objeknya itu entah bentuk sketsa itu lingkaran kah atau elips kah, kita nggak tahu. Ya, misalnya elips lah ya. Kita pakainya ini. Misal seperti ini. Ya, seperti ini. Oke, ketika kita ya, kita hanya sebatas memasukkan dimensi saja. Hanya sebatas memasukkan dimensi saja. Padahal, ya, di sini diinfokan sama dia. Ini maunya adalah true all. True all itu tembus sampai sejauh-jauhnya. Sejauh-jauhnya. Misal gini. Maksudnya true all seperti ini. Ketika saya punya objek lagi di bawah sini. Misal. Maaf ya. Ya bolehlah. Sinilah. Misal. Saya agak jauh lah di sinilah misal. Ini tapi dimensinya agak kita paskan aja ya. Misal gini lah ya. Kita kita bagi 2. Misal. Nah, seperti ini. Nah, enaknya Inventor atau software modeling, ini kalau tadi kita sudah buat sketch di sini, ternyata kita ada yang lupa. Ada yang lupa nih misalnya, oh iya, harusnya modeling ini ada ininya dulu dong. Ada 3D-nya dulu nih. Berarti kan sketch-nya bertumpuk ya. Nah, sketch yang tadi bisa saya tarik tuh. Tuh seolah-olah saya gambar sketch ini tidak mendahului dia. Jadi gini. Tadi kan posisinya di sini ya sketch-nya ya. Tuh. Urutannya kan adalah kita gambar sketch dulu berbentuk U, kita extrude, baru kita gambar lagi sketch ini toh. Baru kita gambar lagi sketch yang ketiga, kita extrude. Tapi saya tidak menginginkan itu. Misalnya saya mau menginginkan sketch ini posisinya paling terakhir. 3D modeling ini dulu pertama. Yang ini nih. Baru ini kedua. Yang ini ketiga. Ini bisa tanpa harus kita bikin baru. Jadi caranya adalah kita tinggal tarik-tarik aja nih. Tuh, tarik tuh. Asik ya? Maka dia akan pindah tuh sekarang. Tinggal tekan E. Kalau ini pilihannya true all, maka dia akan tembus tanpa harus kita masukkan dimensi. Dia akan mencari sendiri. Sejauh apapun bidang yang ada di depannya dia atau di belakangnya, dia otomatis langsung mencari. Langsung mencari sendiri. Jadi tidak usah khawatir. Ya. Yang kedua, kalau seandainya ini akan ada batasan, pilihnya to. Kalau to itu menuju kemana? Nah, di sini kan bisa kita lihat bahwa di sini ada bidangnya banyak nih. Apakah ingin menuju ke sini? Ataukah ingin menuju ke sini? Atau ingin menuju ke sini? Nah, gitu. Nah, jadi nanti untuk pekerjaan tugas-tugas yang saya berikan buat besok, jangan lagi pakai dimensi. Ya. Mulai ditetapkan saja bahwa untuk proses cut yang memang tidak membutuhkan dimensi, ya gunakanlah true all atau to di sini, ya.
Bisa dipahami ya. Yang berikutnya, biasanya kalau kita ingin menggambar objek di atas sini, misal teman-teman nih, oh maaf Pak, ini harusnya ini ada lagi nih di sini nih. Ada semacam profil extrude gitu loh, ya. Nah, biasanya software SolidWorks, CATIA, Inventor maupun yang lainnya, biasanya kalau kita buat sketch dalam satu bidang yang sama, ya. Ini satu bidang ya. Satu bidang tuh maksudnya ya satu bidang dalam arti menempel kepada benda modeling yang ada. Nah, maka otomatis, secara otomatis, bukan otomatis lagi, secara otomatis si software ini membaca bahwa benda feature yang kita buat, otomatis dia akan menempel dengan benda modeling yang sebelumnya. Nah ya, jadi dianggap dia menjadi satu body kayak gini. Tuh, ya dia nempel ya. Tuh nempel tuh. Bisa nggak dipisah? Bisa. Nah, di sini juga saya salah nih. Tadi ini harusnya kita buat terpisah nih. Kalau terpisah, yang membedakannya seperti apa? Di sini kita bisa lihat bahwa di sini yang terbentuk hanya satu body saja tuh. Harusnya dia 3 body. Maaf ya, yang ini saya edit sebentar. Apa sih caranya bagaimana? Caranya kita klik ini nih. Yang ini. New solid. Oke, maka sekarang jadi 2 body. 1 dan 2. Yang ketiga juga sama. Ini kita jadikan new solid. Nah, contoh. Maka dia akan membentuk 3 body. 1, 2, 3. Contoh ya. Biar teman-teman bisa lihat bedanya. Nah, beda toh? Coba. Nah, beda. Ini 3 body. Yang pertama adalah ya materialnya gold gitu ya misalnya. Nah, ini yellow. Ini beda 3 body. Terus bagaimana perlakuan extrude-nya? Bisa nggak diterapkan? Ya, caranya gini. Kalau seandainya kita ingin membuat lubang di sini, nah ya, misalnya saya akan buat lagi di sinilah. Nah, seperti ini. Saya tekan E, ya. Saya pilihnya misalnya ke sini. Ini kan lama ya. Nah, kita pilih aja pakai body ini, to next. Kalau to next itu dia menuju ke apa namanya? Ujung benda yang terdekat. Ya, ini terdekat nih. Kalau ini kan terjauh, ya. Tapi karena di sini ada 2 body, nah dia dianggap body yang terjauh di sini. Ya, bisa dipahami ya? Nih, tuh. Jadi body ini nggak akan berlubang tuh. Asik ya? Kan terpisah. Nih, saya lubangi lagi deh. Saya lubangi lagi. Karena terpisah bendanya. Kita coba ya. Misalnya mau bikin apa? Lingkaran kayak gini, lingkaran. Nah, seperti ini. Kita tekan E, ya. Pilihnya to next ya. Gini toh. Nah, yang ini nggak kena tuh. Bisa nggak dikenakan? Bisa. Kalau kita pilih bodinya seperti ini. Nah, jadi nanti ada 2 benda solid yang kita pilih. Nah, maka dia akan ikut berlubang. Ya. Maaf ya, ini kebesaran. Kita kecilin dikit ya. Dia error katanya. Nah, ginilah. Ulangi ya. Kita to next gitu ya. Kita klik lagi yang ini bodinya deh 2. Loh, kenapa nih? Oh, hanya salah satu. Nah, dia hanya salah satu kepilihnya nih. Atau pilihnya tuh aja lah ya. Tuh. Nah, ini dia. Coba saya pilih ini aja. Oh iya kan? Bisa sekarang tuh. Jadi yang dipilih satu aja. Nah, sekarang dia udah bisa berlubang. Tapi 2 body ini. Ini kita cek ya. Ya, teman-teman kalau mau ngecek gini caranya. Nah, ini dia. Ini udah saya ambil nih bendanya. Jadi, nah tuh. Benda yang tadi udah berlubang. Oh, ini juga berlubang sama. Jadi pahami ya antara to all, to, to next, dengan menggunakan dan create new body. Ya. Ada mau tanyakan nggak?
tentang extrude dulu nih. Mas mau nanya mas, Ya, kalau untuk cara cancel part body yang setelah kita pilih itu gimana mas? maksud tadi Kayak kayak lingkaran tadi tuh mas untuk polnya ini heeh. kita klik partnya. Nah cara untuk cancelnya itu gimana mas? Apa kita harus ekstrusi ulang lagi? Gini ya, misalnya yang ini ya. Oke. Aduh, salah. Ya. Oke ya. Gini ya. Nah, ini gimana? Maksud dari cancel gimana nih? Misalnya saya pilihnya to ya. Nah, seperti ini. Gim Itu kan di solid itu di output di solid itu kan eh output output. Nah kita kan pilih part yang tengah ini yang warna uh, abu-abu nih. ya, terus Nah kita cancel untuk part abu-abunya itu gimana mas? Nah itu kan berarti saya salah pilih di tuh. clear aja. Ini berarti dari awal lagi ya mas ya? Iya, di clear aja. Nah, gitu ya. Nah, sekarang yang terpilih cuma satu tuh. Jadi skate ini tetap ada. Jadi seolah-olah tuh extrude-nya tuh lenyap di dalam. Tuh. Ya bisa ya dipahami antara extrude through all, to next, dan up to body. Ada pertanyaan nggak bagaimana cara extrude? Jadi dasarnya itu extrude ini bisa dua ya, tiga. Bisa extrude, bisa cut, satu lagi intersection, gitu ya. Jadi ini simple, ini dia. Extrude, cut, intersection, dan satu lagi create new body, new solid, maksud saya. Itu ya. Jadi nggak terlalu sulit yang ini. Berikutnya bisa nggak dimiringin skate ini? Partnya bisa sini. Misalnya kan selama ini kan kita kalau extrude itu kan selalu modeling itu tegak lurus aja ya. Ini bisa dimiringin juga kok nih. Caranya kita masukkannya taper di sini. Nah, maka dia akan miring tuh. Miringnya terbalik, Mas. Tinggal klik aja ini. Gitu ya. Mudah ya. Inilah. Nah, seperti inilah. Jadi bisa dimainkan kemiringannya. Itu sekilas tentang bagaimana menggunakan extrude through all, to next, create new body. Oke, kita lanjut bagaimana cara menggunakan revolve yang kedua. Kalau revolve di Inventor atau di software-software yang lain, dia harus diwajibkan ada titik sumbu. Titik sumbu. Maksudnya titik sumbu itu seperti apa? Oke, contoh-contohkan ya. Misalnya seperti ini. Biasakan ya kalau ini frontnya seperti ini, posisikan aja biar dia posisinya tuh bisa tepat. Agar nanti kontur skate-nya itu relationnya nggak terbalik, khususnya di vertikal sama horizontal. Ya, jadi nggak terlalu apa namanya membingungkan kita. Mas, oh kok ini saya milihnya horizontal jadi vertikal karena di sini udah terbalik nih. Ya, tapi nggak ada masalah kalau teman-teman udah mahir sih. Itu bukan hal yang mengganggu lah buat kita. Oke ya, kita lanjutkan lagi. Sekarang saya akan coba bagaimana menggunakan revolve. Syaratnya adalah dia harus punya sumbu. Apakah sumbu vertikal atau horizontal? Ya, itu tergantung kebutuhan aja. Tergantung dari apa yang kita ingin desain. Misalnya saya lebih condong ke sini ya. Nah, sumbunya berbeda. Kalau kemarin kan kita pakainya adalah construction line. Kalau construction line itu dia sifatnya sebagai garis bantu saja. Kayak gini putus-putus. Tipis ya, garis putus-putus. Nah, kalau yang garis ini yang namanya adalah center line, dia beda. Dia dash dot gitu loh. Kayak garis dot dash dot gitu loh. Garis titik garis titik garis titik. Nah, ini membedakan nggak? Membedakan. Apa yang membedakan bahwa nanti pada saat pemberian dimensi, contoh, misal, tapi ini dimatikan dulu ya. Kalau nggak dimatikan nanti dia akan, ini masih aktif nih contoh nih. Maka dia jadi tuh kayak gini tuh. Karena belum dimatikan. Biasakan aja kalau memang sudah dipakai ini untuk segmentasi garisnya, ini tolong dimatikan aja. Misal yang pertama, saya akan pakai simetris ya. Misalnya gini. Ini misal ya. Terserah lah, mau pakai simetris boleh, mau pakai mirror sketch juga boleh. Nggak masalah.
Nah, seperti inilah ya. Pelan-pelan kita sudah mulai belajar bagaimana memanfaatkan constraint atau relation. Karena kalau semua yang kita ajarkan ini maunya instan, ya nggak mungkin lah. Makanya ini saya ajarkan perlahan-lahan bagaimana memahami membuat skate yang baik, bagaimana memahami atau penggunaan relation secara tepat. Nah, contoh kayak gini kan, namanya bendanya juga berputar atau membutuhkan sumbu. Ini kan benda posisi ini kan pulley atau roller ini kan memang harus simetris. Nah, ini kan kemarin sudah saya ajarkan bahwa penggunaan simetris sangat mudah. Tinggal klik aja, garis dengan garis ketemu dengan garis center. Nah, cukup sekali aja ya. Kalau dia berulang-ulang cukup sekali aja. Jadi, yang kedua kali kita pilih itu tanpa harus ngeklik si sumbunya. Jadi cuma ini aja. Tuh, asik ya. Nih. Tuh, jadi kita nggak perlu lagi ngeklik sumbunya. Cukup gini aja. Tuh, tuh, tuh. Gitu ya. Jadi kalau ini kita rubah, misalnya mas, maaf mas, ini harusnya vertikal ya. Boleh kita rubah aja kayak gini. Nah, dia juga ikut gitu loh. Ya, dia juga ikut. Nah, tapi ini maaf ya, ini kurang salah nih harusnya. Aduh, maaf, maaf. Ini salah nih. Harusnya ini dibuat lurus dulu nih. Ketarik kan? Maaf ya, ini ketarik nih. Saya ulangi aja yang ini nih. Gimana tadi saya maunya ya? Maunya gimana nih? Ketarik ini, maaf ya. Salah segmen nih, misalnya gini lah. Gini aja lah ya. Nah, gini kan lebih enak. Sorry. Nah, gini. Sama seperti tadi, nggak beda. Nah, cukup gini aja. Oke, ini sepertinya udah. Oke, tinggal kita kasih dimensi. Nah, dimensinya ini yang membedakan. Nah, kalau kita main di Revolve, ya dimensinya itu berbeda dengan dimensi pada umumnya. Bahwa penunjukannya itu dia selalu ada diameternya. Contoh, kalau kita ngasih dimensi biasa kan cuma gini-gini aja ya. Tuh, gitu ya. Ya, umum lah. Tinggal gini-gini aja tuh. Klik ini sama ini gitu ya. Ini dengan ini. Nah, tapi kalau untuk diameter dia berbeda. Kita tekan D. Nah, biasa kan kayak gini. Kalau dia tetap tarik ke kanan, dia otomatis membentuk lambang atau tanda diameter sebelah kirinya. Kayak gini tuh. Ya. Kalau ada sumbunya. Kalau nggak ada sumbunya, nggak mau dia nih. Contoh ya. Saya ganti nih, maaf ya. Yang ini saya ganti. Ini kan bukan garis sumbu lagi nih. Nah, dia nggak mau tuh. Dia nggak mau lagi membentuk tanda diameter. Makanya ini beda perlakuannya. Kalau dia ada garis center line, maka dia akan membentuk diameter secara otomatis. Yuk kita mulai. Kita kasih dimensi. Bisa 50. Ini 65. 70. 75. 100. 150. Wow. Kebesarannya nggak apa. 200. 20. Ini tarik aja ya, maaf ya. Aduh, maaf. Ini ada yang aneh nih. Sorry. Nah, ini nih. Maaf ya, ada yang salah nih. Sepertinya belum disimetris yang ini nih. Nah, yang ini. Sudah ya? Maaf. Oh, ini terbalik nih. Terbalik nih. Bersinggungan dia nih. Maaf ya, ini terbalik nih. Gampang. Kita bikin aja baru. Ternyata terbalik dia. 1, 2, 3. Nah, ini baru benar. Oke. Tarik. Lanjut ya. Sorry. Misalnya ini ya kata kasih 20 lah ya. Asal-asalan aja sih. Nggak usah terlalu dibuat rapih gitu loh. Nah, ini salah nih. Salah di mana ya saya ya? Nah, nggak apa-apa. Kita coba dulu sebentar ya. Ini 125.
Ini 70 misal. Misalnya saya buat agak kecil yang ini. 120 misal. Yang ini, ini masalah yang ini nih. Gak apa-apa. Kita coba dulu ya. Sel 70. Kayaknya ini yang salah nih. Maaf ya. Maaf. 1, 2, 3. Iya benar ini yang salah. X ya. Udah selesai. Kalau sudah tinggal di finish sketch. Nah ini dia. Nah revolve itu shortcutnya R. Kalau extrude kan E. Lalu kalau lingkaran itu Ctrl Shift C. Kalau sketch line itu L. Ya, kalau dimension D. Kalau apa namanya? Trim itu X. Nah, kalau revolve itu R seperti ini. Otomatis tuh dia. Tapi dia akan memilih secara otomatis sumbu yang kita buat. Bisa nggak sumbunya itu nggak berdasarkan otomatis? Bisa. Kita tentukan aja. Misal tolong dong. Aksesnya bukan ini yang saya butuhkan tapi yang ini. Nah, maka hasilnya kan beda. Nggak ada lubang. Tapi kalau mau ada lubang, ini begini. Yang ininya. Nah, dia gini. Tuh ya. Mau lihat potongannya. Cara melihat potongannya di sini view. Ada yang namanya half section view. 3D model, sketch, annotate, inspect, view. Ada di half view section. Pilihnya berdasarkan plane saja. Nih, plane-nya plane apa? Plane depan ya. Nah, ini dia. Klik, kita oke. Hasilnya seperti ini. Tuh. Hasil benda revolve yang kita buat. Seperti ini hasilnya. Gitu ya. Oke. Ini sekilas tentang revolve. Nah, revolve di sini penggunaannya banyak sekali. Nanti kita akan coba bahas materi tentang penggunaan revolve yang berulang-ulang. Berulang lagi, berulang lagi, berulang lagi. Nah, kita akan bahas materinya penggunaan revolve. Nanti setelah kita bahas dulu materinya semua yang ini. Kayak apa nih? Sweep, lofted, emboss, dan lain sampai selesai. Baru kita bahas lagi materinya. Ada pertanyaan nggak tentang revolve? Ya udah 53.